Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah dasar-dasar kepemimpinan, leadership. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, ini tujuan diklat kepemimpinan. Mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan persamaan kepemimpinan dari manajemen, memahami model atau gaya kepemimpinan, mendefinisikan kepemimpinan dalam suatu kelompok, dan memahami kepemimpinan yang karismatik dan yang menjadi panutan. Oke, fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar, yakni kepentingan tujuan organisasi dan kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Oke, ini perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen ya Mas dan Mbak ya. Jadi definisi kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Sedangkan definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Gitu ya kalimat yang ada di slide ini. Oke, ini perbedaan pemimpin dan manajer ada 14 poin ya kalau di slide ini Mas dan Mbak. Pemimpin, pokok pekerjaan mempengaruhi orang. Perencanaan berdasarkan visi, daya pengaruh pada personal power, bawahan mengolah sendiri, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi, dan seterusnya, hingga melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Sedangkan manajer, pokok pekerjaan mengelola ya sumber daya, kemudian perencanaan berdasar usaha, daya pengaruh mengandalkan position power, bawahan dikendalikan, pengarahan dan pengendalian menggunakan standar, hingga seterusnya sampai dengan mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Jadi kalau dilihat dari poin nomor 10 ya Mas dan Mbak sekalian, untuk pemimpin pertanyaannya itu what and why gitu ya, apa dan mengapa. Sedangkan manajer adalah bagaimana atau how gitu ya Mas dan Mbak. Oke, ini menurut saya ini yang perlu ditekankan dari materi ini. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi diri. Maksudnya bisa memotivasi diri gitu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Kemudian kemampuan berbicara di muka umum, ya kemampuan berkomunikasi gitu ya. Kemudian pemahaman teknik atau alat kendali mutu, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, kemudian transfer pengetahuan kepada bawahan, memotivasi bawahan, mohon maaf. Kemudian mengenali karakteristik bawahan, kemudian keinginan mengetahui perkembangan,
keinginan melakukan perubahan atau perbaikan sikap mental. Kemudian yang ke-11 citra diri. Bukan pencitraan ya Mas Tanda. Oke, ini poin terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Jadi ada 8 poin, subpoin gitu ya Mas Tanda. Yang pertama, mampu memutuskan atau memecahkan masalah, kemudian mampu merencanakan dan atau menetapkan prioritas, kemudian mampu memotivasi, mampu berkomunikasi, mampu melakukan presentasi atau pidato, kemudian mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, kemudian mampu menangani konflik, dan mampu membimbing. Oke, ini poin terkait dengan ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Ya, ada 15 subpoin di sini. Ada pengetahuan luas, kemudian sehat jasmani dan rohani, energik, kemampuan mengendalikan emosi. Ya, ini penting ya Mas dan Mbak ya. Kemudian kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, hingga seterusnya sampai dengan mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak dan penasehat bagi bawahannya. Oke, ini sama ya tadi ya Mas dan Mbak ya. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Ya, ada 15. Oke, ini model atau gaya kepemimpinan. Jadi ini ada otoriter, ada laissez-faire, kemudian demokratis dan situasional. Oke, mari kita baca satu-satu. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Sedangkan laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Demokratis adalah pemimpin-pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Oke, ini ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. Ada banyak poin. Ada tanpa musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, kemudian mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, kemudian memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan ABS, kalau saya tidak salah asal bapak senang ya Mas dan Mbak, hingga seterusnya sampai dengan senang sanjungan. Oke, ciri-ciri kepemimpinan yang situasional ada supel atau luwes, kemudian berwawasan luas, kemudian mudah menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, kemudian berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, hingga seterusnya sampai dengan mau menerima saran dan kritik dari bawahan. Kalau ini, slide ini menjelaskan terkait dengan ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. Ya, pemimpin bersikap pasif. Semua target diberikan kepada bawahan. Tidak tegas. Kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan. Percaya kepada bawahan. Pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali. Ya, namanya juga itu ya. Semua target diberikan kepada bawahan. Jadi ya bawahan yang mengendalikan gitu maksudnya. Dan itu khawatirnya nanti pekerjaannya malah jadi kacau balau gitu ya. Karena misalnya tidak jelas ini kudu bertanggung jawab kepada siapa gitu ya. Oke.
mudah dibohongi bawahan, pemimpin kurang kreatif, dan seterusnya hingga kurang bermusyawarah. Kalau ini ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis, ya, pendapat terfokus pada hasil musyawarah, tenggang rasa, mohon maaf, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan, kemudian selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana kekeluargaan, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, dan seterusnya sampai dengan mau mendelegasikan tugas kepada bawahan, selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Mohon maaf. Ya, ini sumber daya kekuatan kepemimpinan kalau menurut slide ini ya, Mas dan Mbak ya. Jadi yang paling besar porsinya adalah kekuatan pribadi. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan kekuatan pengetahuan yang oranye ini ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian yang hijau ini adalah kekuatan peran. Oke. Mohon maaf. Ini skema sikap pemimpin terhadap bawahan. Ya, ini ada mampu dan mau, dan ada mau gitu ya. Kalau ini apa namanya ya? Ada mampu dan tidak mau, ini mampu tetapi tidak mau. Nah, kalau ini ada tidak mau dan tidak mampu dan tidak mampu, dan ya di antara tidak mau dan tidak mampu ya tidak mau dan tidak mampu gitu ya. Gabungan ya Mas dan Mbak ya. Nah, kalau ini mau tidak mampu, nah ini mau tetapi tidak mampu, seperti itu Mas dan Mbak. Kalau ini ya berseberangan, mau tidak mau, kalau ini mampu tidak mampu, seperti itu. Baik, demikian perkuliahan kali ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kita jumpa lagi insya Allah next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.